Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul 2 praktikum sistem otomasi industri yang dipegang oleh Lab Aditya Laboratory. Saya di sini sebagai PD modul 2 yaitu Haji Hafiz Subirin dengan modul asisten SOB, SOP akan menjelaskan mengenai modul 2 yang ada di praktikum SOI. Oke, ini pertama, kita ini Lab Aditya. Selanjutnya, ini ada 5 modul yang akan dijelaskan pada praktikum SOI di semester genap ini, dan saya akan menjelaskan tentang modul 2. Oke. Modul 2 ini mengenai pengenalan dasar CX Programmer dan Ladder Diagram. Mempelajari dari judulnya bisa lihat, jadi nanti kita mengenalkan, kami tidak mengenalkan dasar CX Programmer dan bagaimana cara pengenalan Ladder Diagram. Lebih rincinya mempelajari relay logic serta macam-macam instruksi yang akan digunakan pada modul 2. Nah, di sini ada beberapa 4 instruksi yang nanti kita akan gunakan, yaitu keep, set reset, diffu, dan diff-d. Kita mulai saja langsung. Nah, di sini ada 4 penjelasan mengenai relay logic, keep, set reset, diffu, dan diff-d. Bisa nanti kita coba aja langsung. Untuk yang pertama itu relay logic. Relay adalah suatu komponen elektronik yang terdapat kontak dan lilitan koil. Jika koil dialiri oleh arus, maka koil akan menghasilkan medan elektromagnetik yang akan mendorong kontak sehingga bisa terhubung. Gambar di bawah mengilustrasikan keadaan relay pada saat terhubung dan pada saat terhubung. Jadi nanti kita bisa melihat, kita langsung tekan aja relay logic sini. Nah, kita bisa melihat di sini relay terbagi dua, yaitu relay kontak dan relay coil. Yang mana relay ini kami di sini menjadikan 3 barisan. Nah, untuk barisan yang pertama ini merupakan gambaran dari wiring sebuah relay NO dan NC. Gambar tersebut kita mengetahui bahwa kondisi awal suatu relay menentukan kegunaan pada alat yang nanti akan kita wiring. Jadi pada barisan pertama ini kita bisa melihat yang kiri ini adalah NO dan yang kanan ini NC. Cara membedakannya yaitu kita bisa melihat kondisi awal pada kedua relay tersebut. Untuk NO ini kondisi awal dia itu terputus, tidak menyambung ya. Jadi ada space di sini. Jadi antara kontak titik 4 dan 2 ini tidak terhubung. Jadi kita namakan ini relay NO. Yang mana nanti ketika dikasih arus bagian lilitan koil ini 1 dan 3 ketika dikasih arus, maka relay akan berubah kondisinya dari awalnya 0, satunya menjadi terhubung. Yang mana 0-nya dia tidak terhubung, satunya jadi terhubung. Sebaliknya untuk NC, dia kondisi awal itu dia terhubung dari awal. 2 dan 4 ini sudah terhubung. Dan ketika dia dialiri arus, dikasih nilai 1, maka dari itu NC ini menjadi 0. Maka dari itu, kebalikan NO itu adalah kebalikan dari NC, yang mana kondisi NO ini dari terputus jadi tersambung, kalau untuk yang NC ini dari tersambung jadi terputus, seperti itu untuk penjelasannya. Untuk gambar barisan 2 ini adalah gambar simbol dari relay NO-NC itu sendiri yang akan digunakan nanti sama kami untuk pemrograman daripada menggunakan bahasa ladder diagram. Di sini ada NO dan NC. Kita bisa melihat perbedaannya, yaitu strip garis miring yang ada pada simbol tersebut, di mana yang NO ini tidak memiliki garis miring dan yang NC ini memiliki garis miring. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan simbol-simbol ini untuk mempermudah teman-teman ketika menggunakan ladder diagram. Yang barisan terakhir yaitu coil. Relay coil yang nanti bisa digunakan untuk simbol output. Nah, biasanya simbol yang ini akan digunakan untuk sebagai simbol output. Mau itu menjadi langsung output 100.00 dan seterusnya, ataupun menjadi hanya memori atau hanya flag pada ladder diagram hanya untuk membantu pemrograman, itu bebas mengerti. Simbol ini digunakan untuk output yang teman-teman sudah mempelajarinya di modul 1 kemarin. Oke, selanjutnya kita tinggal break aja. Kita lanjut keep nih. Penjelasan keep itu instruksi ini digunakan untuk mempertahankan kondisi bit operand berdasarkan 2 kondisi eksekusi, yakni set dan reset. Oleh sebab itu, instruksi keep ini terhubung ke 2 baris instruksi kondisi eksekusi. Jika kondisi eksekusi instruksi pada baris pertama on, maka kondisi bit operand instruksi keep akan on. Dan jika kondisi eksekusi instruksi pada baris kedua on reset,
maka kondisi bit berulang, instruksi keep akan off. Jadi instruksi keep ini seperti instruksi set reset. Kita lebih mengenalnya nanti keep dan reset ini cara kerjanya sama, tetapi dalam pas hal ladder diagram akan berbeda dan penggunaan akan berbeda sedikit. Bisa kita lihat langsung. Untuk keep ini, penggunaan keep ini seperti sistem pengunci pada latching relay, yang mana latching relay ini adalah pengunci yang sudah dipelajari waktu kita di modul 1. Pada sinyal, kita bisa melihat langsung sinyal yang diberikan oleh instruksi keep ini. Ketika input A ditekan, input A ini yang atas ya, input B yang bawah. Ketika input A ditekan hanya berapa sebentar saja, untuk waktu yang cukup sebentar, hanya sekali gelombang, hanya sekali siklus, output akan terus menyala. Jadi nilainya tuh langsung di keep. Input A ini berguna untuk mengkeep nilai si output 1 pada nilai 1. Dan input B ini akan mengkeep nilai kondisi 0 pada output 1. Jadi kita bisa melihat ini perbedaannya hanya pada tujuannya pin yang dituju keep. Di sini keep mempunyai 2 pin. Yang pertama pin buat set, yang kedua pin buat reset. Jadi kalau untuk input A ini untuk ngeset dia nilai dari 0 ke 1, dan kebalikannya dari B, dia akan mereset lagi ke awal, kondisi awal dari 1 ke 0. Penjelasan singkatnya sama, tetapi keep ini instruksinya digunakan pada dalam satu rang. Kita lihat perbedaannya nanti sama set reset. Set reset instruksi set menyerupai instruksi out, tapi pada set bit yang menjadi operannya bersifat latching. Artinya bitnya akan tetap dalam kondisi on, walaupun kondisi inputnya sudah off. Itu sama seperti tadi yang ada di keep. Terus untuk mengembalikan ke kondisi off harus menggunakan instruksi reset. Ladder diagram untuk sebuah set reset. Nah, jadi ladder diagram untuk set reset ini terbagi menjadi 2 instruksi. Jadi 2 instruksi berbeda, yang di rang pertama itu set, yang rang kedua itu reset. Berbeda dengan keep yang udah menjadi satu kesatuan. Kita bisa lihat langsung saja. Penggunaan set reset ini sama seperti keep yang bekerja sebagai pengunci output 1, tetapi berbeda dalam pemrograman, yang mana instruksi ini menggunakan 2 instruksi yang berbeda tetapi dalam satu kesatuan. Kita bisa melihatnya langsung. Set dan reset ini terbagi menjadi 2, tapi kegunaannya sama seperti keep. Apa yang membedakannya? Set reset ini terbagi 2 menjadi berbeda rang. Yang pertama rang untuk set itu sendiri, yang kedua reset. Apa keuntungannya? Untuk keuntungannya nanti kalau set reset ini lebih mudah dianalisis dan lebih mudah dimengerti nanti oleh para analisa atau para nanti yang akan mencari troubleshooting jika terjadi sesuatu kesalahan. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan set ini berupa beberapa input, mau 5 input, 6 input, atau di paralel atau di set, itu lebih enak, lebih mudah dilihatnya. Dan di set juga, maupun di set juga bisa enak dilihatnya kalau ada inputnya lebih dari 1. Kebalikannya untuk keep, karena keep hanya dalam satu rang, takutnya itu nanti pusing. Jadi takutnya itu terlalu menumpuk, dan ditakutkan ketika error atau ada masalah itu akan mempersusah kita dalam analisis atau troubleshooting. Untuk cara kerjanya kita lihat bisa sama aja. Input A itu memberikan nilai satunya itu ketika input A diberikan nilai 1, maka output 1 ini akan menyala, akan mengkeep nilai 1, dan dia akan kembali ke awal ketika input B-nya ditekan. Jadi kita bisa lihat setnya itu untuk input A dan input B ini buat resetnya. Jadi tetap aja sama aja kayak tadi dikit, hanya beda set dan resetnya ini dipisah, tidak seperti itu. Nah, ini yang terakhir yaitu diffu dan diffdown. Diffu merupakan singkatan dari differential up. Kontrol ini berfungsi untuk meng-on-kan output selama 1 scan. Cara kerjanya apabila input ditekan, maka output diffu akan on dan kontak diffu akan hidup hanya sekejap, walaupun input mau ditekan lama. Jadi walaupun ditekannya lama, nyalanya akan tetap sebentar. Jadi diffu ini hanya memberikan 1 siklus ketika perpindahan. Untuk diffu itu perpindahan dari 0 ke 1, untuk diffdown nanti perpindahan dari 1 ke 0. Bisa kita lihat aja langsung gambarnya saja. Nah, secara garis besar penggunaan diffu dan diffdown ini digunakan untuk memberikan sinyal hanya 1 siklus. Diffu akan memberikan sinyal 1 siklus ketika perpindahan 0 ke 1, dan diffdown dipindahkan memberikan 1 sinyal 1 siklus pada perpindahan kondisi dari 1 ke 0. Bisa lihat ini ketika switching. Nah, ini ketika dikasih input 1 sebentar ya, maka perpindahan akan mulai dilakukan.
Nah, ketika ini kontak nih, ini diffuse dan switching. Ini kontak. Ketika kita tekan tombol, berarti pindah nilai itu dari 0 ke 1. Nah, pas perpindahan ini, maka diffuse akan memberikan nilai 1 dalam satu siklus saja, dalam hanya sebentar saja. Dan ketika kita tekan, tidak akan berpengaruh oleh diffuse dan diffuse tidak akan berpengaruh. Kecuali ketika sudah kita lepas tombolnya, maka diffuse akan memberikan sinyalnya satu siklus. Jadi, bekerjanya hanya di awal dan di akhir tombol tersebut saja. Kalau dalam wiring kita bisa lihat dalam pemrograman seperti ini, diffuse dan diffuse ini mempunyai pada rang yang berbeda, dan ini alamatnya itu menggunakan memori. Kenapa? Karena ini lebih memudahkan kita, karena diffuse dan diffuse ini tidak digunakan untuk langsung ke output, karena hanya ngeblink doang sebentar. Jadi cepat gitu, jadi nggak digunakan untuk output, hanya untuk mempermudah kita dalam pemrograman saja. Untuk lebih mudahnya bisa kita lihat yang di bawah ini, input yang ditekan lama-lama hanya diffuse akan berpengaruh hanya di awal karena ini perpindahan 0 ke 1, dan untuk diffuse ini hanya di akhir karena perpindahan dari 1 ke 0. Sama seterusnya seperti itu. Mungkin itu penjelasan mengenai apa video ini. Selanjutnya kita fokus ke pemrograman. Langsung ke pemrograman. Oke. Nah, ketika masuk pemrograman, kita bisa langsung membuka file ini. Di sini kita tulis modul 1L. Oke. Ini tidak boleh spasi ya. Oke. Nah, kita langsung saja dengan pemrograman. Yang pertama mungkin kita pelajari kembali mengenai nilainya. Itu nama komen sini. Nah, ketika kita lihat bisa lampu akan menyala mengunci ketika kita kasih relay di sini. Jadi ini mempermudah kita untuk pembuatan penguncian pada suatu lampu, pada suatu output. Dan untuk mematikannya kita menggunakan NC di sini, dan itu kita kasih satu akan mati. Jadi sangat mudah untuk latching relay itu untuk seperti ini. Untuk awal-awal teman-teman bisa tahu bagaimana cara penggunaan latching relaynya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kita tidak menggunakan latching relay juga bisa, yaitu dengan menggunakan keep. Cara penggunaan keep bagaimana? Jadi kita bisa langsung masukin aja inputnya di sini 2 sama ada. Di sini kita menggunakan keep spasi. Kita butuh spasi outputnya yang kita pakai berapa? 100. Oke, lampu 1 ya. Itu kita sambungkan saja. Langsung kita lihat apa perbedaannya. Jadi tadi nilainya mengunci, dan kalau ketika kita set sekarang, maka dia akan mengunci. Nilai si 100.1 ini mengunci walaupun ininya dinyalakan mati, tidak akan berpengaruh, tapi akan berpengaruh akan
akan diputuskan. Kalau tadi diputuskan oleh push button B tapi NC, sekarang diputuskan oleh push button B tapi NO, yang mana masuknya ke pin keep yang reset. Ketika kita melakukan dia akan mati. Jadi itu untuk penjelasan. Penjelasan reset. Oke, di sini bisa terlihat ketika kita nyalakan, maka sama seperti tadi, berbeda hanya di sini rang 0 untuk set, rang 1 untuk push up. Untuk keep tadi dia hanya menggunakan satu rang di rang 0 doang. Satu setnya ini terbagi dua. Jadi ketika kita nyalakan dia bisa langsung nyala, dan ketika kita reset ke bawah dia akan reset kembali ke awal. Gitu. Nanti aku perbedaannya nanti lebih mudah ketika nanti teman-teman kalau banyak mudah, oh ternyata yang set itu ikut ini aja, yang harus set itu ini. Jadi itu lebih mudah buat teman-teman untuk penggunaan. Kalau keep kan nanti takutnya terlalu bertumpuk. Kemudahan untuk set seperti itu. Oke, dan kita langsung coba. Itu memori satu keep di sini kita panggil terus kita coba. Nah, untuk ketika kita nyalakan dia kita langsung nyala, tapi hanya sebentar. Jadi di sini ada tanda garis jadi dua ini up untuk garis kanan jadi dua ini itu buat. Nah, kita lihat perbedaan di display ketika kita nyalakan dia tidak langsung mati. Kenapa? Karena dia akan memberikan sinyal ketika dia perbedaan dari nyala ke mati. Jadi dari 1 ke 0. Nah, ketika kita matikan baru dia akan mati. Nah, seperti itu. Jadi untuk perbedaan diffu dan down, kalau diffu ketika naik dia langsung memberikan sinyal, tapi untuk diffu akan memberikan sinyal ketika naik, kalau down akan memberikan sinyal ketika turun. Kondisi seperti itu. Oke, sekian dari modul 2 yang saya jelaskan dengan aja Subirin. Udah sistem SOB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.